Shalom kaum muda GKI Pergaulan Bunder, senang sekali kita bersama untuk kita bertemu lagi walaupun secara online, tapi saya percaya ada berkat Tuhan di sana dan kita semua boleh berbahagia dan bersyukur karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini jangan lupa saya ingatkan lagi, kita bisa untuk subscribe channel ini, untuk kita boleh tahu kabar-kabar terbaru atau hal-hal terbaru yang bisa kita ikuti dari @Pragbun Youth Community. Dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saudara sekalian, ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, senang sekali kita pada hari ini dapat berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, meskipun masih secara online. Tapi saya mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri, mari kita naikkan suara kita, berikan ucapan syukur pada Tuhan kita dan sembah Dia. Seperti pemazmur yang berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita nyatakan dan nyanyikan, I love you Lord, I love you Lord.
Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan, menyembah, memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah, kebaikan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga mau datang Tuhan untuk mengaku segala dosa kesalahan kami. Kami yang sering memilih untuk mendengarkan isi hati kami, pikiran berdosa kami daripada suara Roh Kudus-Mu. Kami yang sering memilih menghabiskan waktu kami hanya untuk mencari kesuksesan duniawi, kenyamanan pribadi kami, berkat-berkat jasmani, pengakuan orang. Namun mungkin kami lupa untuk hidup pada tujuan kekekalan, pada sumber berkat itu, pada pribadi yang telah memberikan kami nilai dan identitas diri yang kekal. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau ingat selalu atas pengorbanan-Mu bagi kami yang berdosa ini. Untuk kasih-Mu yang tanpa batas. Firman-Mu berkata, tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang benar. Dia akan mengampuni kita dari dosa kita dan menyucikan kita dari semua kesalahan kita. Teman-teman, mari dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian ini. Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that brought my liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my fault and saw my need. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. If not for grace, my soul would be a drifting ship with no safe harbor from the angry waves. But Calvary's cross shone brightest through the darkest storm, and just in time His mercy rescued me. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my fault and saw mine. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. Amin. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa jika bukan karena anugerah Tuhan, jiwa kita akan terombang-ambing. Apapun yang dunia tawarkan, kita akan selalu kosong tanpa Yesus di sana.
Karena Tuhan menciptakan kita demikian. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Blaise Pascal mengatakan, There is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known to Jesus. Ada sebuah ruang kosong dalam hati setiap orang yang gak bisa diisi oleh apapun. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan itu. Mungkin di antara kita sudah terima Tuhan dan Tuhan sudah mengisi kekosongan itu. Namun banyak sekali orang di sekitar kita masih terasa kosong, belum menerima Tuhan dan membiarkan Tuhan mengisi kekosongan itu. Dan Tuhan memanggil aku, kamu, kita semua untuk memberitakan tentang Dia, memberitakan tentang keselamatan itu. Matius 4 ayat 19 mengatakan, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengikut Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk menjala manusia. Namun pertanyaannya, bagi kita semua, apakah kita sedang menjala manusia? Apakah kita sedang memberitakan tentang Dia? Mungkin sulit, mungkin ragu-ragu. Namun biarlah kita selalu memohon pada Roh Kudus untuk membakar hati kita agar kita rindu selalu menceritakan tentang keselamatan. Jadikanku alatmu. Kami berkumpul ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu untuk sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sekali lagi kami sudah memuji Engkau. Dan pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menyertai dan menuntun pembacaan dan setiap kami yang akan mengikutinya, penguraiannya dari rumah kami masing-masing. Biar Allah Roh Kudus sendiri yang menggerakkan hati kami, meneropong kedalaman hidup kami, dan menyatakan sesuatu yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul In the Marketplace. Satu tema yang diambil dari dikutip dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Oleh karena itu mari kita membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Jika teman-teman sudah menemukan, saya akan membacakan bagi teman-teman sekalian di rumah. Mari mengikutinya bersama-sama dengan pembacaan saya. Demikian berita firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap harinya dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara semua, apa artinya menjadi saksi Kristus? Apa artinya menjadi saksi? Waktu saya masih orang Kristen muda, artinya masih zaman-zaman SMA atau remaja, saya merasa menjadi orang Kristen itu level tertingginya kalau misalnya ia pergi ke suku-suku pedalaman atau semacamnya. Saya punya satu rekan yang pergi ke satu suku di Papua dan ia berusaha menerjemahkan Alkitab di sana. Bagi saya waktu kecil, waktu masih muda, saya dulu merasa yang tipe seperti itu adalah yang paling yang rasanya itu level orang Kristen paling tinggi. Salah duanya adalah saya terinspirasi dari dua buku yang saya baca, yaitu cerita biografi tentang misionaris yang sangat berpengaruh. Nah teman-teman, saya akan memperkenalkan dua nama ini kepada saudara supaya menjadi warisan iman kepada saudara. Supaya saudara tidak hanya taunya BTS saja, tapi ada idola yang lain yang saudara juga patut ketahui. Ada dua nama yang sangat membekas di dalam perjalanan iman saya. Waktu saya SMA, saya membaca dua buku tentang dua nama ini. Yang pertama adalah seorang bernama Hudson Taylor, seorang Inggris yang bertobat di usia muda 17 tahun karena membaca sebuah traktat, dan ia menyerahkan dirinya menjadi misionaris ke China. Seorang yang salah satu yang paling berpengaruh karena ia kemudian mendirikan China Inland Mission yang akhirnya jadi OMF sekarang, salah satu lembaga misi yang cukup besar di seluruh dunia saat ini. Dan ia paling dikenal dengan metodenya yang menarik, yaitu ia memakai baju atau kebiasaan setempat, ia cukur rambutnya dengan seperti kebudayaan setempat, ia memakai
Bahkan ia belajar bahasa setempat supaya ia semakin efektif dalam memberitakan Injil. Yang kedua adalah seorang bernama John Sung. John Sung ini adalah seorang pengabar Injil dari Tiongkok yang sangat terkenal di dalam kalangan gereja-gereja di Jawa, khususnya bahkan di gereja-gereja kalangan Tionghoa atau di kota Surabaya juga termasuk. Kalau teman-teman mau tanya, mungkin ada keluarga, kakek, nenek, saudara yang pernah mendengar atau mungkin pernah mengikuti KKR-nya John Sung. John Sung ini dikenal atau diberi gelar sebagai obor Allah di Asia. Karena beliau ini seorang penginjil yang luar biasa di awal abad ke-20. Orang yang sangat pandai, usia 18 tahun dia lulus sarjana, master, bahkan udah punya gelar doktor. Dibilang jenius pada zamannya. Suatu kali dia mengalami gangguan atau depresi, kemudian ia belajar firman Tuhan, akhirnya ia belajar teologi. Waktu pulang ke Tiongkok, dia buang gelar ijazahnya, lalu ia berkata ia mau menjadi penginjil. Banyak gereja-gereja di Indonesia sekarang ini merupakan buah dari pekabaran Injil yang ditaburkan oleh John Sung ini. Nah, saudara, membaca biografi dua orang ini membuat saya dulu memahami bahwa memberitakan Injil itu seolah-olah seperti itu, harus pergi ke pedalaman, pergi ke negeri yang jauh dari tempat kita berasal. Tentu ini sesuatu yang baik dan kita harus mendukung orang-orang atau misionaris-misionaris yang ada di garis depan dan mendoakan mereka yang memang terpanggil untuk melayani seperti itu. Tetapi kan kenyataannya tidak semua orang Kristen terpanggil melayani seperti itu. Kalau semua pergi misionaris, siapa yang akan mengutus? Kalau semua pergi jadi misionaris, siapa yang akan support yang lain-lain? Tentu ada banyak di dalam diri kita ya yang tidak terpanggil dalam pelayanan atau panggilan seperti ini, sekhusus itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu membuat kita lepas dari panggilan menjadi saksi? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Oleh karena itu mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, lalu bagaimana buat saya yang anak SMA ini, buat saya yang anak kuliahan ini, buat saya yang bekerja sebagai profesional muda setiap hari, seorang yang punya usaha, bagaimana artinya menjadi saksi? Oleh karena itu teman-teman, melalui tema kita hari ini, In the Marketplace, kita akan bertanya, apa itu yang dimaksud dengan marketplace? Apa itu marketplace bagi kita? Dan kita akan belajar dari sosok Rasul Paulus. Dalam perikop kita hari ini kita membaca Rasul Paulus berada di kota Athena. Kota yang sudah terkenal sekitar 500 tahun sebelumnya menjadi rumah bagi para pemikir, filsuf-filsuf, ajaran-ajaran ya, Sokrates, Aristoteles, semuanya berasal dari sini. Ini adalah kota metropolitan pada saat itu. Kota tempat orang berkumpul, berbagi pendapat, dan banyak macam-macamnya dan menjadi sebuah pusat kebudayaan. Apa yang dilakukan oleh Paulus saat ia ke kota ini? Sebenarnya saat itu Paulus sedang berada dalam perjalanan misi yang nantinya kita akan kenal ini sebagai perjalanan misi yang kedua di dalam kitab Kisah Para Rasul. Teman-teman bisa buka Alkitab peta Alkitab saudara di bagian yang paling belakang, akan menemukan dua perjalanan misi, yang pertama dan yang kedua. Nah, saat itu ia sedang menantikan teman-temannya Silas dan Timotius. Sambil menanti rekan-rekan seperjalanannya, Paulus memakai waktu untuk datang ke dua tempat ini. Perhatikan dua tempat yang didatangi oleh Rasul Paulus saat di Athena. Yang pertama, terjemahan dari judul kita hari ini yaitu Marketplace. Ini adalah tempat yang menariknya di dalam Alkitab terjemahan bahasa baru, ya, bahasa Indonesia terjemahan baru diterjemahkan sebagai pasar. Apakah ini maksudnya seperti pasar Keputaran atau pasar yang kita tahu di Surabaya ini? Tentu saja tidak. Dalam bahasa Yunaninya, pasar atau agora ini adalah lebih dari sekedar pasar,
lebih dari sekedar tempat berjual beli. Pada saat itu pasar adalah tempat di mana orang berkumpul, orang banyak bercakap-cakap. Ini adalah pusat dari kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Agora itu memiliki tempat, seperti saudara bisa lihat gambar, adalah tempat-tempat terbuka di mana orang bisa berbincang, berkumpul secara umum. Dan pada umumnya filsuf-filsuf Yunani sangat terbiasa memberi ceramah dan mengajar di pasar ini, di agora ini. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa. Jadi perhatikan, ini adalah tempat yang sangat strategis bagi Rasul Paulus untuk ketemu, menjalin relasi, berbincang-bincang dengan orang-orang siapa? Orang-orang Yunani. Kalau dibilang Paulus suka pergi ke pasar atau suka pergi ke mall, benar juga, mallnya orang Yunani. Nah, selain itu ada tempat yang kedua. Paulus pergi ke rumah ibadat. Nah, ini bukan gereja dalam pemikiran kita zaman sekarang, tapi ini adalah sinagoga. Tempat ibadah orang-orang Yahudi atau orang-orang yang takut akan Allah. Kalau teman-teman membaca frasa orang-orang yang takut akan Allah, itu berarti adalah orang-orang non-Yahudi yang beragama Yahudi, mengikuti kepercayaan Yahudi, belajar agama Yahudi. Jadi ini adalah mungkin Paulus mencoba datang kepada rekan-rekan sebangsanya, rekan-rekan yang mempunyai agama yang sama dengan dia. Nah, saya tidak bisa menemukan gambar sinagoga di Athena, tapi kira-kira modelnya seperti ini, Kira-kira bentuknya seperti sebuah rumah, tempat di mana orang bisa berkumpul, bercengkrama. Tetapi yang dibicarakan bedanya kalau orang Yunani membicarakan filsafat-filsafat, maka ini adalah membicarakan kitab sucinya agama Yahudi. Sekali lagi, ini adalah tempat strategis Paulus untuk bertemu dengan sebangsanya, bangsa Yahudi. Apa yang Paulus lakukan di sana? Apakah Paulus cari makan? Apakah Paulus nongkrong-nongkrong gak jelas? Tentu saja tidak. Di ayat yang ke-17 kita bisa membaca bahwa ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Satu, ia bertukar pikiran. Dan di ayat 18 ia bersoal jawab dengan orang-orang Yunani. Nah, saya lebih suka menerjemahkan bertukar pikiran dan bersoal jawab ini bukan dengan perdebatan. Jadi saya pikir Paulus tidak berdebat dengan mereka, tetapi Paulus berbincang-bincang. Paulus ngobrol, Paulus membangun relasi. Dan yang menariknya itu dilakukan setiap hari. Ini menjadi bagian dari rutinitas harian Paulus. Setiap hari ia berbincang-bincang dengan orang Yunani dan juga dengan orang Yahudi. Ini adalah kebiasaan Paulus yang bisa kita temukan di tempat lain juga. Misalnya di Filipi, Paulus menyusuri tepi sungai untuk menemukan tempat sembahyang orang Yahudi dan akhirnya juga berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Dan akhirnya memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Artinya teman-teman begini, dari teladan dan kebiasaan Rasul Paulus yang bisa kita temukan dari ayat-ayat ini yang sudah kita baca tadi, kita menemukan apa itu marketplace. Apa itu? Marketplace adalah sebuah ruang yang strategis di mana kita bisa bertemu dan berelasi dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik setiap hari. Sebuah ruang tempat kita bertemu, menjalin relasi, berbincang-bincang dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik setiap hari. Pertanyaannya, di manakah ruang strategis itu di dalam hidup saudara? Banyak orang berpikir bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas misionaris. Saudara, itu salah. Menjadi saksi itu adalah tugas kita semua, tugas engkau dan saya. Ruang strategis yang diberikan Allah itu, yang disediakan Allah itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Pekerjaanmu, tempat engkau kuliah, tempat engkau sekolah, itulah ruang strategis itu. Itulah marketplace itu.
Pekerjaanmu bukan sekedar menjadi tempat untuk engkau mendapat cuan, gaji dan posisi. Tetapi itu adalah kesempatan untuk engkau menjadi saksi Allah. Tempat usahamu bukan sekedar usaha untuk menemukan profit, menambah pundi-pundi rekening dan memelihara keluarga. Itu iya, tetapi itu adalah tempat yang dipercayakan Allah kepadamu untuk menjadi saksi-saksi Allah. Sekolah dan kuliahmu bukan hanya sarana untuk mempersiapkan masa depanmu dan meraih nilai. Itu adalah ruang untuk engkau menjadi saksi-saksi Allah. Menunjukkan iman yang engkau percayai, apa yang engkau imani di dalam keseharianmu setiap hari. Saudara, kita semua diberi ruang strategis oleh Allah. Disediakan oleh Allah untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang belum mendengarkan kabar baik. Sadarkah saudara akan hal itu? Bersyukurkah saudara akan hal itu? Sudah beberapa waktu yang lalu saya ikut mengamati dan cukup mengamati, tidak ikut membeli. Ya. Bagaimana orang-orang beramai-ramai memesan dan membeli makanan fast food plus artis Korea yang terkenal itu. Dengan huruf B di depannya dan S di belakangnya. Kita bisa melihat di video-video berapa antrian abang-abang ojek online yang sangat panjang. Ya. Bersyukurnya istri saya yang suka drama Korea, untungnya dia tidak terlalu suka yang semacam beginian. Tetapi bagi beberapa orang yang menyukai hal-hal seperti ini, saking offense-nya akan mengusahakannya. Bahkan dua orang influencer yang terkenal itu membeli tidak cukup banyak, tetapi bisa dibikin buat es krim. Siapa juga saudara punya alat es krim di rumah dan bisa bikin es krim dari makanan fast food itu. Yang menariknya yang saya perhatikan, ini menarik ya, di toko-toko yang ijo-ijo ya, toko-toko online itu bahkan bekas bungkusannya saja dijual bervariasi. Ada yang 150.000, ada yang bahkan 500.000, ada yang 600.000. Ada yang dijadikan pajangan, ada yang dijadikan tumbler, ada yang macam-macam. Bagi orang-orang yang nggak suka, mungkin akan bertanya-tanya, julid, nyinyir, dan berkata, buat apa hal-hal semacam itu? Kok bisa ya orang suka sampai segitunya? Mungkin bagi orang lain ini aneh. Tapi bagi orang-orang yang suka itu wajar saja. Karena bagi mereka suka. Sama seperti teman-teman yang punya hobi yang lain. Hobi yang otomotif lah, yang mungkin bukan Korea tapi Jepang-Jepangan lah, atau yang suka olahraga lah, yang suka sepeda lah, macam-macamnya. Mungkin bagi orang yang tidak suka, pembeliannya itu terasa tidak masuk akal. Tetapi kuncinya adalah suka. Itu menjadi kesukaan. Kalau sudah ketemu, sudah mendapatkan, sudah dimiliki, rasanya kesukaan yang berlimpah-limpah, saudara. Nah, semua hobi, semua kebiasaan itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu butuh kesukaan dalam kadar tertentu untuk menghibur dirinya, untuk membuat jiwanya yang lelah dengan kenyataan-kenyataan di dunia ini setidaknya sedikit merasa senang. Dan itu sah-sah saja saudara, asal tidak melanggar hukum. Tetapi ada pertanyaan mendalam yang saya pikirkan dan perlu kita jawab bersama-sama, yang saya ajukan buat saudara-saudara sekalian. Bila manusia membutuhkan kesukaan seperti itu di dalam menjalani hidupnya, kesukaan dalam bentuk benda, uang, hobi, kesenangan-kesenangan dan semacamnya, bukankah kita membutuhkan kesukaan yang besar, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kesukaan yang besar, kabar baik di dalam Dia.
kasih Allah yang sempurna yang menyelamatkan engkau dan saya. Bukankah itu berarti bagi kita orang-orang Kristen, kita perlu membagikan kesukaan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, di tempat di mana ruang-ruang strategis itu menjadi ruang kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu engkau lakukan di ruang-ruang strategis itu? Di kuliah, di pekerjaan, di sekolah. Apakah itu saudara harus berkhotbah, bawa gambar, kalau engkau nggak bertobat, saudara masuk neraka? Tentu saja tidak seperti itu. Sekali lagi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus itu mempunyai hati yang peka pada hatinya Tuhan. Ini adalah dasar fondasi bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita baca di ayat 16 tadi, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Terjemahan bahasa Inggrisnya, his spirit was provoked within him. Jadi Paulus itu terdorong, merasa gundah, merasa gelisah, melihat kenyataan di kota Athena yang disebutkan penuh dengan patung-patung berhala. Terjemahannya dari kata kateidolos, idolos itu kan berhala, ya. Artinya sebenarnya kalau di sini penuh dengan patung-patung berhala, terjemahan literalnya itu gini, dibanjiri oleh berhala, ya. Berada di bawah berhala. Paulus melihat keindahan arsitektur kota Athena, melihat keindahan para pemahat patung. Tapi keindahan itu bagi dia bukanlah sesuatu yang indah, bukanlah sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan kebenaran. Kita ingat saudara-saudara sekalian, siapa Paulus ini? Paulus ini sebelumnya adalah sesosok pembenci jalan Tuhan, pembenci orang-orang Kristen mula-mula. Ia bahkan punya lisensi, surat izin khusus untuk menganiaya murid-murid Kristus di gereja mula-mula. Tetapi sejak di pasal 89, sejak ia bertemu dengan Yesus yang bangkit, kemudian ia dimuridkan oleh para rasul, Paulus menjadi begitu peka, begitu bersemangat, berhasrat dan bergairah pada pemberitaan Injil tentang Yesus yang bangkit. Sejak pasal 9 kita membaca kisah-kisah keberanian Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Ia dimusuhi, dilempari batu, ya. Ia disalah mengerti, tetapi ia tetap memberitakan kabar baik. Di Athena, hatinya begitu peka pada hati Tuhan. Hati Tuhan yang bersedih karena ada banyak orang yang belum mengerti, belum mendengar, belum memahami berita dan kabar baik tentang keselamatan yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, apakah kita punya hati seperti hatinya Paulus? Hati yang sedih melihat fakta dan kenyataan dunia yang tempat kita tinggali ini, dunia yang sementara ini adalah dunia yang belum mengenal Allah. Apakah kita sedih saudara? Bila ada teman-teman atau kenalan kita, sahabat kita yang perilaku hidupnya gak karu-karuan. Ada teman atau sahabat kita yang hidupnya berantakan. Ada teman atau sahabat kita yang hidupnya tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Ada teman, sahabat kita yang kita tahu pacarannya gak benar, relasinya gak benar. Dan kehidupannya gak jelas mau ngapain. Gak punya tujuan. Atau jangan-jangan saudara, kita sendirilah orang-orang yang seperti itu. Kitalah orang-orang Athena itu. Mengaku Kristen, dari lahir procot jadi orang Kristen, ikut beribadah di gereja, tapi tidak pernah benar-benar sungguh mengenal Allah. Rajin beribadah mungkin, bahkan mungkin saudara pelayanan. Tapi Injil yang sejati itu bukan kesukaan hati kita setiap hari. Maka saya beritakan kabar baik pada saudara hari ini. Terimalah Injil. Yesus mengasihimu.
Yesus menerimamu apa adanya. Yesus mau membuat hidupmu berharga, memberikan hidupmu penuh dengan tujuan untuk menyenangkan dan memuliakan. Terimalah Injil itu saudara, maka hidupmu akan mengalami perubahan. Saudara, kita ingat sebuah lagu lama, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata ya Tuhan, seperti matamu yang memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakiku melangkah dalam rencanamu. Saudara, mari kita berdoa seperti lagu yang sering kita nyanyikan ini. Berikan ku hatimu ya Tuhan. Hati yang memandang ruang di dalam kehidupan kita. Ruang yang Tuhan percayakan. Seperti hatinya Tuhan. Hati yang mau mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Hati yang mau mengabarkan berita Injil pada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang Tuhan kehendaki, laksanakanlah. Mari punya hati seperti hatinya Tuhan. Yang kedua saudara, pergunakanlah kesempatan yang ada. Yang pertama dari hati dulu, peka sama apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, pergunakanlah kesempatan yang ada. Paulus di Athena, sekali lagi bukan hanya bincang-bincang. Dikatakan di ayat yang ke-18, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ini pun adalah sangat fundamental dalam pekerjaan pelayanan yang Paulus lakukan. Yaitu Paulus selalu membicarakan Yesus yang bangkit. Ia tidak memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu. Kalau teman-teman nanti baca di surat Galatia, ia menegur jemaat di situ karena mereka percaya pada Injil yang lain, Injil yang palsu. Dari dulu sudah ada Injil-Injil yang palsu. Zaman sekarang Injil-Injil yang lain, Injil-Injil yang palsu dalam bentuknya apa? Kalau ada orang terlalu menekankan pada kekayaan, kesembuhan dari penyakit, kemakmuran, prestasi. Saudara, itu bukan Injil. Orang Kristen, ya Allah pasti pelihara. Ya Tuhan itu sanggup memberikan pada kita hal yang baik. Tetapi bukan itu tujuan menjadi murid Yesus. Kabar baik itu, Injil itu adalah saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan Ia bertata dalam hati kita dan hidup kita seturut dengan peraturan pemerintahan Allah, tata tertib kerajaan Allah. Itulah Injil. Hal-hal di luar itu bisa saja ditambahkan, tapi kalau nggak ditambahkan nggak apa-apa. Tetap kita menerima Injil, ya. Kalau ada orang menekankan itu bukanlah Injil, itu Injil yang palsu. Injil yang sejati adalah tentang Yesus sebagai Tuhan dan Kristus Raja di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau yang lain, kemakmuran, kekayaan, prestasi, semua kita bisa dapatkan. Itu adalah bonus dari Allah bagi kita. Saudara, di Athena Rasul Paulus bertemu dengan kaum Epikurus dan kaum Stoa. Filsafat Stoa ini memang lagi ngetren, mungkin belakangan sudah pernah baca di Instagram atau dimanapun. Filsafat Stoik ya, dikenal dengan ajarannya tentang dikotomi kendali. Kendalikan hal-hal yang bisa kamu kendalikan, yang gak bisa dikendalikan, jangan berusaha untuk mengontrolnya. Ini adalah kaum yang berusaha melakukan kebajikan tertinggi, yaitu dalam melakukan tugas tanggung jawabnya dan memakai akal budi. Beda dengan kaum Epikurean yang percaya bahwa kebahagiaan, kesenangan adalah tujuan dari kehidupan ini. Menariknya, mereka tertarik dengan ajaran Paulus yang mereka anggap baru itu. Yang bagi orang Yunani adalah perkara-perkara yang aneh, dan Paulus pada saat itu dibawa pada sidang di Areopagus. Ini adalah semacam majelis gitu ya.
Sidang yang terdiri dari para penguasa pada saat itu yang bertanggung jawab mengenai kebudayaan, ajaran-ajaran moral di kota Athena pada saat itu. Di persidangan itu, saudara nanti baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-31, Paulus memberitakan tentang Injil. Paulus menggunakan kesempatan ia mengajarkan, melakukan apologia ya, tentang imannya, dimulai dari ia memuji tentang kota-kota Athena yang penuh dengan patung, terus kemudian ia memperkenalkan Allah yang pencipta. Bukanlah Allah yang tinggal dalam patung-patung buatan manusia. Ia memperkenalkan Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh di atas sana, seperti yang mereka pahami, yang orang-orang Yunani pahami. Allah yang berkuasa membangkitkan Yesus dari kematian. Di akhir cerita ada banyak orang menghina Paulus. Dan inilah resiko kita memberitakan Injil. Mungkin kita dihina, mungkin kita ditolak. Karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Karena mereka hanya percaya pada kehidupan yang di sini saat ini saja. Tetapi ayat 34, teman-teman perhatikan. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, dengan Paulus, dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ada yang percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan Injilnya Rasul Paulus. Di dalam tradisi, seorang bernama Dionysius Areopagus ini nanti secara tradisi dipercaya dia ini mati martir memberitakan Injil di kota Athena ini. Jadi ini buah dari benih yang ditaburkan oleh Rasul Paulus di pasal 17 ini. Soalnya ini teladan bagi kita bahwa Paulus menggunakan kesempatan untuk berbicara di depan publik untuk memberitakan kasih Allah. Tentu saja ini maksudnya bukan saudara bawa toa, teriak-teriak tentang Yesus di jalanan. Atau bukan maksudnya saudara memaksa orang untuk percaya kepada Kristus. Ayo percaya, kalau nggak masuk surga, masuk neraka, dihukum. Ya, bukan itu caranya. Ya. Tapi mempergunakan waktu, kesempatan, ruang strategis yang ada dalam hidup kita untuk menjadi saksi tentang Yesus melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui gaya hidup kita sehari-hari. Saudara, bagaimana caranya? Sederhana sekali. Kalau ada teman yang sedih, kita hibur. Kalau ada teman yang butuh bantuan, kita bantu. Kalau ada orang yang tersesat, kita arahkan hidupnya. Kalau ada teman yang bergumul secara keuangan, kita tolong. Kalau ada orang yang kesepian, kita doakan. Tingkah perilaku kita juga seharusnya menjadi surat terbuka di mana orang bisa melihat apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan atau belum. Saat kita menjadi yang berbeda dengan dunia, memilih yang benar, gaya hidup yang benar di tengah dunia yang tidak benar, itu pun adalah sebuah pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara, hal-hal sederhana yang kau lakukan setiap hari, hal-hal yang kau katakan, bahkan di sosial mediamu, bahkan di dalam perilakumu setiap hari, ya. Bagaimana engkau bermain game, apakah ikutan toksik misalnya dengan seperti orang-orang lain, caranya kasar. Apakah seperti itu? Caramu berperilaku itu adalah caramu memberitakan Injil di dalam ruang marketplace yang Tuhan sediakan di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di usahamu. Kalau engkau cara bicaramu ke orang tua, cara bicaramu ke rekan kerja, cara bicaramu atau tingkah lakumu bikin orang berkata geleng-geleng dan orang Kristen kok bisa gitu ya? Wah, saudara sudah gagal menjadi surat terbuka. Saudara perlu memperbaikinya supaya engkau menjadi surat terbuka yang efektif. Orang bisa baca dan melihat Kristus di dalam engkau. Suatu kali ada seorang profesional muda dalam perjalanan di stasiun bersama rombongannya.
buru-buru mengejar kereta. Mereka berlari karena mereka takut ketinggalan kereta. Tanpa sengaja, salah seorang dari rombongan itu menyenggol sekotak apel yang dijajarkan dijual oleh seorang gadis. Nah, apel-apel itu berhamburan di mana-mana dan mereka melihat tapi kemudian tidak peduli. Wah, sudahlah, kalau sudah dibantu, kita langsung buru-buru, takut ketinggalan. Salah satu seorang di antara mereka berhenti, melihat sejenak, dan kemudian ia memilih untuk berhenti, mengambil apel-apel itu dan menaruhnya di keranjang bagi si gadis penjual apel itu. Ia berkata, "Maaf ya, kami tidak sengaja." Kemudian ia tergerak untuk memberi uang kepada si gadis penjual apel itu. Betapa terkejutnya ia ketika ia dapati bahwa gadis penjual apel itu adalah seorang yang tidak bisa melihat. Matanya tidak bisa melihat. Oh, betapa bersyukurnya dia karena ia sudah berusaha menolong. Ia tadi melihat betapa susahnya ia mengumpulkan apel-apel itu. Dan ia menolong si gadis penjual apel itu. Gadis yang awalnya tadi menangis, sedih, khawatir karena apelnya berhamburan dan kesulitan untuk mengumpulkannya kembali. Ia menerima uang dari seorang muda ini. Dan kemudian ia berkata, "Tuhan, apakah engkau Yesus?" kata si gadis penjual apel itu. Saudara, cerita ilustrasi ini menceritakan kepada kita sebuah kebenaran. Setitik perbuatan kasih yang kita nyatakan adalah sepenuhnya ungkapan kasih Allah kepada sesama kita. Setitik perbuatan kasih yang kita nyatakan adalah sepenuhnya ungkapan kasih Allah kepada sesama kita. Nyatakanlah itu, lakukanlah itu. Mungkin setiap hari engkau mendapati klien yang menyulitkan, rekan kerja yang menyusahkan, lingkungan di keluarga yang memberatkan. Tapi percayalah, itu adalah ruang dan tempat untuk engkau menyatakan kasih Allah. Setialah, nyatakanlah, kerjakanlah. Saudara, saya mau menutup dengan sebuah kutipan yang sangat baik dan menginspirasi saya. Dari seorang bernama Chuck Swindoll, seorang pengajar Alkitab. Ya. Ia berkata seperti ini, "Misi bukanlah hanya untuk para superstar. Misi adalah untuk orang-orang seperti saudara. Orang-orang biasa yang dipakai oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa." Bukankah saat engkau menyatakan kasih dan orang mengalaminya itu luar biasa? Bukankah saat engkau mendukung seseorang, orang itu diubahkan hidupnya itu luar biasa? Bukankah saat engkau mengajak orang untuk mengenal Yesus dan hidupnya diubahkan itu luar biasa? Saudara, kita memang tidak pergi jauh ke pedalaman Amazon. Tidak. Kita tidak pergi jauh melakukan tindakan-tindakan pekerjaan yang keras. Tetapi hal-hal yang bisa kita jumpai ada di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita. Rekan kerja di sekeliling kita. Teman-teman setiap hari yang nongkrong dengan kita. Berdoalah bagi mereka. Itu adalah tempat di mana engkau menjadi saksi kisah kasih dan kebaikan Allah. Maukah engkau menjadi saksi di tempat-tempat itu, saudara? Maukah engkau menjadi saksi di tempat-tempat itu, saudara, yang Allah sudah nyatakan, yang tersedia untukmu? Jawabanmu ditunggu oleh Sang Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami apa artinya menjadi saksi.
Ini semua mengingatkan pada kami bahwa hidup kami bukanlah tentang diri kami sendiri, tetapi tentang Engkau, tentang Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, dari kehidupan yang tanpa tujuan. Engkau membawa kami kepada satu kehidupan yang Engkau nyatakan akan memuliakan Engkau. Dan kiranya kabar kesukaan itu ya Tuhan, boleh kami wartakan melalui gaya hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui perilaku kami. Ingatkan kami Tuhan melalui khotbah hari ini, melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Hidup kami bukan tentangku, tentang kesuksesanku, tentang uangku, tentang popularitasku. Tapi hidup ini adalah tentang Engkau, ya Tuhan. Berkati teman-teman ya Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya berkat pertolongan Tuhan menyertai setiap kami ya Tuhan. Di tengah masih masa pandemi ini Tuhan, berikan pada kami kewaspadaan untuk terus memelihara protokol kesehatan, untuk terus menjaga kehidupan di sekeliling kami. Setiap teman-teman yang mengikuti ibadah ini, baik saat jam 9, mulai dari jam 9, ataupun nanti yang akan mengikutinya, kiranya Engkau nyatakan Allah Roh Kudus menegur mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Kiranya kabar baik itu menghibur kami terlebih dahulu sebelum boleh menghibur orang di sekeliling kami. Bapa di surga, kami bersyafaat bagi orang tua kami. Mereka yang masih bekerja mungkin mengalami kesulitan-kesulitan di tengah masa pandemi. Tuhan yang menolong, nyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami supaya Tuhan pelihara, terlebih iman percaya mereka boleh semakin dikuatkan. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka, kiranya kami pun menjadi berkat bagi mereka di rumah tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan tolong supaya semakin cepat, semakin banyak orang bisa menerima vaksin, dan semakin kami bisa mengalami pemulihan dari masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, rencana-rencana pelayanan setengah tahun ke depan, ibadah pemuda remaja, program-program di tempat kami yang para pelayan yang harus kami terus lakukan. Kiranya Engkau memberkati di bulan misi ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai setiap ibadah yang kami laksanakan, setiap segala sesuatu program yang kami canangkan, boleh jadi inspirasi bagi jemaat untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemberita Injil Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab
teman-teman, bersama gereja segala abad dan zaman, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, dan terimalah persembahan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayo sama-sama kita mau jadi laskar kerajaan Allah. Dan di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di kuliah, di kerjaan, di keluarga, dimanapun sekarang waktunya. Mari kita menjadi saksinya, beritakan tentang keselamatan, dan nyatakan iman kita lewat hidup kita.
Saudara sekalian, demikian ibadah kita. Mari kita akan memasuki kehidupan kita ibadah yang sesungguhnya. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai dan biarlah kita kembali ke ibadah kita yang kedua, di pekerjaan, di sekolah kita, dan di keluarga kita, dan biarlah tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Amin. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PregBunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pregbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pregbun Youth Community, happy Sunday!